Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak Heri Firmansyah selaku dosen pengampu litigasi pidana. Izin saya perkenalkan diri saya. Nama saya Michael Kurniawan dengan nomor induk mahasiswa 205248080 dari kelas B litigasi pidana. Izinkan pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang sebuah materi yang sudah dipelajari sejauh tengah semester ini dan mengaitkannya ke dalam sebuah putusan pengadilan. Dimulai dari hukum acara pidana, yang dalam berbagai tradisi hukum dikenal dengan istilah Strafvordering Criminal Procedure Law atau Code des Institutions Criminelles, merupakan fondasi formal bagi berjalannya sistem peradilan pidana. Secara mendasar, Van Bemmelen menjelaskan bahwa disiplin ini mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara sebagai respons yuridis terhadap adanya dugaan pelanggaran undang-undang. Dalam perspektif yang lebih spesifik, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah, ruang lingkup hukum acara pidana mencakup rangkaian proses yang berkesinambungan, dimulai dari upaya awal mencari kebenaran melalui tahap penyelidikan dan penyidikan, hingga bermuara pada pelaksanaan pidana atau eksekusi yang dilakukan oleh jaksa sebagai pelaksanaan putusan hakim. Pemahaman dasar mengenai hukum acara pidana ini berpusat pada tujuannya yang luhur, yakni mencari dan menemukan kebenaran material. Kebenaran material merupakan kebenaran yang hakiki, sejati, dan lengkap dari suatu perkara pidana, yang membedakannya dengan kebenaran formil dalam ranah hukum perdata. Selain sebagai instrumen untuk menegakkan hukum pidana material, hukum acara pidana juga berfungsi sebagai pelindung harkat dan martabat manusia. Melalui penerapan prinsip-prinsip yang diatur dalam KUHP, hukum acara menjamin agar setiap tersangka atau terdakwa diperlakukan sesuai dengan hak-haknya dan terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan, sehingga keseimbangan antara kepentingan negara dalam menindak kejahatan dan perlindungan hak asasi individu tetap terjaga secara adil. Dalam aspek pembuktian, materi menggarisbawahi pentingnya penggunaan nalar dan akal sehat dalam meneliti setiap keterangan dan keadaan yang ada di persidangan. Hal ini diperlukan untuk mencapai kepastian hukum bahwa suatu tindak pidana yang memang benar terjadi dan terdakwa adalah orang yang secara sah bersalah melakukannya. Pembuktian menjadi titik krusial dalam peradilan pidana karena melalui alat-alat bukti yang sah, inilah hakim dapat memperoleh keyakinan untuk menjatuhkan putusan. Lalu, materi ini menjelaskan juga tentang mengenai aspek teknis prosedural terkait hak-hak terdakwa, khususnya mengenai tata cara pemanggilan sidang. Surat panggilan harus memuat rincian waktu, hari, dan agenda sidang secara jelas, serta harus disampaikan kepada terdakwa paling lambat 3 hari sebelum persidangan dimulai. Prosedur penyampaiannya pun diatur secara ketat, baik bagi terdakwa yang berada di luar tahanan maupun yang berada di dalam tahanan, melalui pejabat rutan, untuk memastikan bahwa hak terdakwa untuk hadir dan membela diri persidangan dapat terpenuhi secara maksimal. Praktiknya, sebagaimana tercermin dalam putusan Mahkamah Agung nomor 2113 Pidana Khusus tahun 2023, aspek pembuktian ini dapat diwujudkan melalui validasi terhadap berbagai jenis alat bukti, mulai dari keterangan saksi, surat-surat berharga seperti biljet simpanan, hingga bukti elektronik yang sangat kompleks. Pengolahan bukti-bukti tersebut dilakukan secara komprehensif untuk membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan, seperti unsur menghimpun dana tanpa izin dalam kasus perbankan. Dengan demikian, aspek pembuktian menjadi instrumen krusial dalam melindungi hak asasi manusia. Di satu sisi memastikan orang yang bersalah tidak lepas dari jerat hukum, dan di sisi lain juga menjamin bahwa tidak ada orang yang dihukum tanpa adanya bukti yang sah dan meyakinkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kronologi kasus yang saya pilih untuk presentasi ini. Jadi kronologi kasus ini melibatkan Henry Surya dan Koperasi Simpan Pinjam atau KSP Indo Surya Cipta. Nah, kasus ini merupakan salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia, yang proses hukumnya mencapai puncaknya dalam putusan Mahkamah Agung nomor 2113 Pidana Khusus tahun 2023. Perjalanan kasus ini dimulai pada sekitar tahun 2012, ketika Henry Surya memprakarsai pendirian KSP Indo Surya Inti yang kemudian berganti nama menjadi KSP Indo Surya Cipta. Secara administratif, koperasi ini memang memiliki legalitas sebagai entitas koperasi. Namun dalam praktiknya,
Henry Surya bersama rekan-rekannya mendesain operasional lembaga ini untuk menjalankan fungsi perbankan secara ilegal. Sejak awal pendiriannya, terdapat niat untuk menghimpun dana dari masyarakat luas dengan kedok operasi untuk menghindari pengawasan ketat dari otoritas perbankan, seperti contohnya Bank Indonesia dan OJK. Terdakwa memposisikan dirinya sebagai figur sentral yang mengendalikan seluruh kebijakan strategis dan juga aliran dana. Meskipun secara formal, struktur organisasi koperasi melibatkan nama-nama lain sebagai pengurus. Memasuki periode 2012 hingga 2020, KSP Indosurya melakukan ekspansi penghimpunan dana secara masif di berbagai wilayah Indonesia. Modus operandi yang dilakukan adalah dengan merekrut tenaga marketing yang umumnya berasal dari sektor perbankan untuk mencari nasabah. Para marketing ini dibekali dengan brosur dan penawaran bunga yang sangat menggiurkan, berkisar antara 9% hingga 12% per tahun, yang secara signifikan itu jauh lebih tinggi dibandingkan bunga simpanan di bank konvensional pada saat itu. Nasabah diminta untuk menempatkan dana mereka dalam produk yang disebut sebagai dalam tanda kutip sertifikat simpanan berjangka atau biliar. Masalah hukum mendasar mulai muncul di sini, karena sebagian besar nasabah yang menyetorkan uangnya bukanlah anggota koperasi yang sah sesuai ketentuan undang-undang perkoperasian. Mereka hanyalah masyarakat umum yang mencari instrumen investasi dengan imbal hasil tinggi. Namun dana mereka dikelola tanpa izin usaha perbankan yang resmi. Hal ini menciptakan praktik shadow banking, di mana sebuah lembaga non-bank menjalankan fungsi bank tanpa pengawasan regulasi yang memadai. Puncak dari skema ini mulai runtuh pada awal tahun 2020. Pada bulan Februari 2020, KSP Indosurya secara mendadak menghentikan pembayaran bunga dan pokok simpanan yang telah jatuh tempo kepada para nasabahnya. Fenomena gagal bayar ini seketika memicu kepanikan massal di kalangan investor. Henry Surya sempat mencoba melakukan upaya perdamaian melalui proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau disebut PKPU di pengadilan niaga yang berakhir dengan kesepakatan homologasi atau perdamaian. Namun, janji pembayaran dalam skema homologasi tersebut tidak terrealisasi dengan baik, sehingga ribuan korban mulai melaporkan kerugian mereka ke pihak kepolisian. Penyelidikan mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa dana nasabah yang terkumpul tidak diputar kembali untuk kesejahteraan anggota koperasi, melainkan dana tersebut dialirkan ke berbagai perusahaan yang terafiliasi dengan Henry Surya dan grup Indosurya, termasuk untuk pembelian aset-aset mewah seperti properti, tanah, dan kendaraan atas nama pribadi maupun atas nama koperasi lain. Proses hukum pidana terhadap Henry Surya mulai berjalan secara intensif pada tahun 2022. Ia didakwa dengan pasal berlapis-lapis, yakni pelanggaran pasal 46 Undang-Undang Perbankan tentang penghimpunan dana dari masyarakat tanpa izin, serta pasal-pasal dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, muncul putusan yang sangat kontroversial di mana majelis hakim memutuskan untuk melepaskan Henry Surya dari segala tuntutan hukum atau disebut bahasa Belandanya Ontslag van alle vervolging. Hakim pada saat itu berpendapat bahwa perbuatan Henry Surya memang terbukti, namun hal tersebut dikategorikan sebagai ranah hukum perdata karena berkaitan dengan dalam hubungan koperasi dan putusan PKPU, bukanlah ranah pidana. Putusan ini memicu kemarahan publik dan ketidakpuasan mendalam dari pihak korban serta jaksa penuntut umum. Menanggapi putusan lepas tersebut, jaksa penuntut umum segera mengajukan upaya hukum ke kasasi ke Mahkamah Agung. Dalam memori kasasinya, jaksa berargumen bahwa hakim tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dengan mengabaikan fakta bahwa tindakan menghimpun dana dari masyarakat umum secara ilegal adalah kejahatan pidana murni yang tidak bisa dihapuskan oleh status koperasi maupun putusan perdata PKPU. Proses kasasi ini kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim Agung yang secara teliti telah menelaah kembali seluruh alat bukti, mulai dari keterangan ribuan korban, dokumen transaksi perbankan, hingga bukti elektronik berupa aliran dana
merupakan aliran dana yang sangat rumit. Mahkamah Agung melihat adanya pola penipuan yang terstruktur dan masif yang telah merugikan ribuan orang dengan total nilai kerugian mencapai puluhan triliun rupiah. Dan hal itu menjadikan kasus ini salah satu kasus penipuan keuangan terbesar dalam sejarah hukum Indonesia. Pada tahun 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan nomor 2113 pidana khusus 2023, putusan yang sedang saya tinjau sekarang. Dan dalam putusan ini secara tegas membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Mahkamah Agung menyatakan bahwa Henry Surya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin dari pimpinan Bank Indonesia secara bersama-sama dan berlanjut, serta melakukan tindak pidana pencucian uang. Mahkamah Agung menjatuhkan pidana penjara selama 18 tahun dan denda sebesar 15 miliar rupiah. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung menekankan bahwa penggunaan kedok koperasi tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk melakukan kegiatan perbankan ilegal. Hakim Agung juga telah menyoroti bahwa tindakan terdakwa telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem lembaga keuangan di Indonesia dan menimbulkan penderitaan yang luar biasa bagi para korban. Banyak di antaranya adalah lansia yang kehilangan dana pensiun mereka. Lebih lanjut, dalam aspek pencucian uang, Mahkamah Agung menemukan bukti bahwa Henry Surya secara aktif menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana perbankan tersebut. Dana nasabah dipindahkan melalui serangkaian transaksi kompleks ke rekening perusahaan cangkang dan juga digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Putusan kasasi ini juga menginstruksikan penyitaan aset-aset yang terkait dengan hasil kejahatan tersebut untuk kemudian dikelola sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna memberikan rasa keadilan bagi para korban. Penahanan Henry Surya yang terus diperpanjang selama proses hukum menunjukkan betapa seriusnya negara dalam menangani perkara ini. Putusan ini menjadi tonggak sejarah hukum yang penting, bahwa bagi skema penipuan keuangan berkedok koperasi akan tetap diproses secara pidana dengan hukuman yang berat, sekaligus mengakhiri perdebatan panjang mengenai dikotomi perdata dan pidana dalam kasus KSP Indosurya. Namun secara keseluruhan, kronologi kasus ini menggambarkan kegagalan pengawasan internal koperasi yang dimanfaatkan oleh oknum untuk mengeruk keuntungan pribadi dalam skala yang masif. Dari pendirian yang manipulatif dari tahun 2012, pertumbuhan agresif yang menyesatkan selama 8 tahun lamanya, dan kehancuran finansial nasabah pada tahun 2020, hingga drama peradilan yang berliku-liku dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi. Kasus Henry Surya memberikan pelajaran berharga bagi dunia hukum dan keuangan di Indonesia. Keberhasilan jaksa dalam memenangkan kasasi menunjukkan komitmen penegakan hukum dalam mengejar kebenaran material di atas formalitas administratif. Putusan Mahkamah Agung nomor 2113 pidana khusus tahun 2023 ini pun menjadi titik akhir dari perjuangan panjang para korban untuk mendapatkan pengakuan hukum atas kejahatan yang mereka alami, sekaligus memberikan pesan kuat kepada para pelaku kejahatan kerah putih bahwa hukum tidak akan membiarkan manipulasi regulasi mengalahkan rasa keadilan dari masyarakat. Selanjutnya, saya akan mengaitkan analisa kasus ini dengan materi yang barusan saya sampaikan. Jadi dimulai dari analisis mendalam mengenai kaitan antara materi alat bukti dan hak korban tersangka dengan putusan Mahkamah Agung nomor 2113 pidana khusus tahun 2023 dalam perkarya Henry Surya, mengungkapkan bagaimana teori hukum acara pidana diimplementasikan secara konkret dalam sebuah kasus mengkorupsi dan kejahatan sektor keuangan. Dalam materi disebutkan bahwa dalam hukum acara pidana merupakan sekumpulan peraturan yang diciptakan negara untuk menanggulangi pelanggaran hukum pidana material. Implementasi ini terlihat jelas dalam proses panjang perkara Henry Surya, di mana negara melalui instrumen penegak hukumnya melakukan serangkaian tindakan, mulai dari penyidikan hingga tingkat kasasi untuk memastikan bahwa hukum pidana material, yaitu Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, ditegakkan dengan secara benar. Perjalanan kasus ini mencerminkan ruang lingkup hukum acara pidana yang sempit, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah.
yang dimulai dari pencarian kebenaran hingga pelaksanaan pidana atau eksekusi oleh jaksa. Jadi kaitan pertama yang penting adalah mengenai upaya pencarian kebenaran material. Tujuan utama hukum acara pidana di Indonesia adalah untuk menemukan kebenaran yang hakiki dan lengkap. Dalam putusan nomor 2113 pidana khusus tahun 2023, upaya pencarian kebenaran material ini menjadi titik krusial ketika Mahkamah Agung harus mengkoreksi pandangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang sebelumnya telah memutus lepas terdakwa dengan alasan perkara tersebut itu bersifatnya perdata dan bukan pidana. Mahkamah Agung menggunakan nalar hukum untuk membuktikan bahwa di balik kode koperasi terdapat praktik perbankan ilegal yang secara material melanggar hukum. Pencarian kebenaran material di sini melibatkan pembuktian bahwa Henry Surya secara sadar menghimpun dana dari masyarakat umum yang bukan merupakan anggota koperasi, sebuah fakta yang secara substansial mengubah sifat perkara dari sengketa perdata menjadi tindak pidana perbankan. Selanjutnya, penting juga penggunaan nalar atau akal sehat terhadap semua keadaan dan keterangan untuk mendapatkan kepastian hukum. Dalam kasus Indosuria ini, Hakim Agung menerapkan prinsip ini saat membedah ribuan alat bukti yang diajukan. Penuntut umum menyajikan daftar barang bukti yang sangat ekstensif, mencakup dokumen administratif, biljet simpanan, hingga bukti elektronik berupa akun email dan data dalam hard disk. Materi pembuktian ini terlihat ketika hakim tidak hanya melihat bukti tersebut sebagai tumpukan kertas, tetapi mengaitkan satu bukti dengan bukti yang lainnya, seperti aliran dana dari nasabah ke rekening-rekening yang dikuasai oleh Henry Surya, untuk membangun keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana pencucian uang. Penggunaan alat ini sangat penting untuk memastikan bahwa terdakwa memang bersalah sesuai dengan tujuan pembuktian dalam materi. Aspek alat bukti juga mendapatkan porsinya yang sangat signifikan dalam putusan ini. Penentuan subjek hukum dan kesalahan harus didasarkan pada alat bukti yang sah. Dalam putusan kasasi Henry Surya, alat bukti surat memegang peranan kunci, terutama ribuan sertifikat simpanan Kospin Indosuria Cipta yang menjadi bukti fisik adanya penghimpunan dana. Selain itu, terdapat alat bukti elektronik yang mencerminkan perkembangan hukum acara pidana modern, di mana isi percakapan email terkait instruksi pengelolaan dana menjadi dasar untuk membuktikan adanya mens rea atau niat jahat. Integrasi berbagai jenis alat bukti ini, mulai dari keterangan saksi korban hingga dokumen transaksi perbankan, merupakan manifestasi dari sistem pembuktian yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan court. Lalu selanjutnya adalah mengenai perlindungan harkat dan martabat manusia, khususnya hak-hak tersangka dan terdakwa. Hukum acara pidana ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Dalam teks putusan Mahkamah Agung, hal ini tercermin dalam pencatatan rinci mengenai masa penahanan Henry Surya. Putusan tersebut mencatat secara kronologis penahanan sejak 25 Februari tahun 2022, perpanjangan penahanan oleh jaksa, hingga perpanjangan oleh ketua pengadilan. Administrasi penahanan yang ketat ini adalah bentuk kepatuhan terhadap prinsip due process of law yang menjadi inti dari materi hukum acara pidana. Dengan mencantumkan masa penahanan secara detail, negara menjamin bahwa perampasan kemerdekaan terdakwa dilakukan berdasarkan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memastikan bahwa masa penahanan tersebut nantinya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dalam perkara Indosuria juga, perlindungan terhadap hak korban menjadi sorotan utama karena jumlah korban yang mencapai ribuan dengan kerugian triliunan rupiah. Putusan Mahkamah Agung ini mencoba mengakomodasi hak-hak korban dengan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat. Dan dengan demikian itulah presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja dalam penyampaian pun. Dan sekian dari saya, Michael Kurniawan, pamit.